Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Saya Aziza Zahra akan mempresentasikan kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai sumber hukum yang berarti segala hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dan selaras dengan Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Masing-masing berarti Pancasila sebagai penyaring yang menyaring semua rencana yang menjadi pandangan langkah ke depan agar sesuai dengan pandangan Pancasila, dan Pancasila sebagai pondasi dasar dan bangunan bangsa Indonesia yang menopang kehidupan. Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam sumber tertib hukum di Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma, dan kaidah, baik norma maupun hukum di Indonesia. Sebagai sumber dari segala hukum Indonesia, maka setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan UUD 45, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Budi Prastyo dari kelompok 5 dengan nomor NIM 2012-181. Di sini saya akan membahas materi tentang tata urutan peraturan perundangan di Republik Indonesia. Di sini ada dua bahasan, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan atau tingkatan peraturan perundang-undangan, dan yang kedua ajaran tentang tata urutan. Hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia ada 3 yang mengatur. Ada 3 undang-undang atau keputusan yang mengatur, yaitu yang pertama TAP MPR nomor 10 tahun 1966, yang kedua TAP MPR nomor 3 tahun 2000, yang ketiga Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Dalam TAP MPR nomor 10 tahun 1966 ada 6 poin di sini, yang urutannya nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945, urutan nomor 2 TAP MPR, urutan nomor 3 Undang-Undang atau Perpu, urutan nomor 4 Peraturan Pemerintah, yang kelima Kepres, dan yang keenam Peraturan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Dan ketentuan dalam TAP MPR nomor 10 tahun 1966 ini sudah tidak berlaku. Yang selanjutnya dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000, urutannya di sini ada 7 poin. Urutan pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga Undang-Undang, yang keempat Perpu, yang kelima Peraturan Pemerintah, yang keenam Kepres, dan yang ketujuh urutannya yaitu Perda. Dan ketentuan dalam TAP MPR ini juga sudah tidak berlaku. Dan hierarki peraturan perundang-undangan RI yang ketiga yaitu diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Di sini urutannya yang pertama tetap Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Undang-Undang atau Perpu, yang ketiga Peraturan Pemerintah, yang keempat Peraturan Presiden, dan yang kelima Peraturan Daerah yang terdiri dari 1 Perda Provinsi, 2 Perda Kabupaten atau Kota, yang ketiga Peraturan Desa. Dan ketentuan dalam undang-undang inilah yang berlaku dan dipakai. Dan adapun ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia itu mengandung beberapa prinsip.
Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat menjadi dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah harus berdasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah isinya tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang keempat, suatu peraturan dapat dicabut, diganti, ataupun diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau minimal sederajat. Dan yang kelima, peraturan perundang-undangan sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan terbaru harus diberlakukan walaupun tidak secara tegas. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Reformasi 1998 dan Amandemen 1945. Yang pertama yaitu Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut. Gerakan ini mendapatkan momentum saat krisis moneter melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Namun, para analis asing menyoroti percepatan gerakan pro-demokrasi setelah peristiwa 27 Juli 1996 atau disebut juga peristiwa Kuda Tuli. Pada tahun 1998, Soeharto kembali dipilih oleh MPR untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk ke-7 kalinya, dengan B.J. Habibie sebagai Wakil Presiden. Namun, sejumlah pihak termasuk mahasiswa menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa mencakup beberapa hal, seperti mengadili Soeharto dan kroni-kroninya, melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, menghapus fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum, dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kompleks Parlemen Republik Indonesia dan gedung-gedung DPRD di daerah menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Organisasi mahasiswa yang mencuat pada saat itu antara lain Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta atau VKSMJ dan Forum Kota. Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto berhasil, tetapi beberapa pihak menilai agenda reformasi belum tercapai. Gerakan mahasiswa ini mencakup tragedi Trisakti yang menewaskan 4 orang mahasiswa yang dianggap sebagai pahlawan reformasi. Setelah Soeharto mundur, kekerasan terhadap rakyat dan mahasiswa masih terjadi, yang antara lain mengakibatkan tragedi Semanggi yang berlangsung hingga 2 kali. Turunnya Soeharto memulai babak baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu era reformasi. Meskipun demikian, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran hak asasi manusia selama periode gerakan mahasiswa 1998, termasuk hilangnya keberadaan mahasiswa dan kematian mahasiswa oleh aparat pemerintah. Yang kedua, Amandemen 1945. Pengertian amandemen. Amandemen merupakan usulan perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan pengertian, latar belakang, tujuan, dan hasil-hasilnya.
Hasil-hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hasil-hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pengertian, latar belakang, tujuan, dan hasil-hasilnya. Perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama Undang-Undang 1945 berkaitan dengan hal-hal berikut. A. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. B. Penegasan kekuasaan legislasi berada di DPR dan mengangkat duta besar. 2. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kedua berkaitan dengan hal-hal berikut. A. Penegasan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betaria Imelda Rumbo dari kelas PAIJ NIM 2012100085 akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan subbab yang berjudul Dinamika Implementasi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Dinamika implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pada awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 belum dijalankan sebagaimana yang diatur mengingat kondisi negara yang belum tertata dengan baik. Faktor lainnya, karena UUD 45 masih sangat sederhana, karena dibuat dalam waktu yang sangat singkat oleh BPU, PKI, dan PPKI. Pada saat itu, terjadilah suatu pengembangan ketatanegaraan Indonesia, yaitu berubahnya fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Sejak 14 November 1945, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Para menteri bertanggung jawab kepada KNIP dan tidak bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dikehendaki UUD 45 yang mengakibatkan tidak stabilnya negara Republik Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, maupun keamanan. Semangat ideologi liberal itu kemudian memuncak dengan dibentuknya negara federal, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat, yang berdasar pada Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949. Pada September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum yang masing-masing untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Konstituante yang bertugas membentuk dan menyusun Undang-Undang Dasar yang tetap sebagai pengganti UUD 1950. Namun, dalam 2 tahun bersidang, konstituante belum mampu menghasilkan keputusan tentang UUD yang baru, dikarenakan muncul suatu ide untuk mengembalikan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD. Oleh karena itu, pada 22 April 1959, Presiden memberikan pidatonya di depan sidang konstituante untuk kembali pada UUD 1945. 2. Dinamika implementasi Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama. Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959, UUD 45 berlaku kembali di Indonesia. Namun, realisasinya, ketatanegaraan Indonesia tidak melaksanakan makna UUD 45 itu sendiri. Sejak itu, mulai berkuasa kekuasaan Orde Lama yang secara ideologis banyak dipengaruhi oleh paham komunisme. Penyimpangan ideologis maupun konstitusional ini berakibat pada penyimpangan-penyimpangan konstitusional lainnya, yaitu yang pertama, demokrasi di Indonesia diarahkan menjadi demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh presiden, sehingga praktis bersifat otoriter. Yang kedua, oleh karena presiden sebagai pemimpin besar revolusi, maka memiliki wewenang yang melebihi sebagaimana yang ditentukan UUD 1945. Yang ketiga, pada tahun 1960, DPR tidak dapat menyetujui rancangan pendapatan dan belanja negara yang diajukan oleh pemerintah. Yang keempat, pimpinan lembaga tertinggi dijadikan menteri negara, yang berarti pembantu presiden. Puncak kekuasaan Orde Lama ditandai dengan pemberontakan G30 SPKI yang dapat digagalkan oleh generasi muda Indonesia.
Dengan dipelopori oleh pemuda, pelajar dan mahasiswa, rakyat Indonesia menyampaikan Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat yang meliputi bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Gelombang gerakan rakyat semakin besar, sehingga Presiden tidak mampu lagi mengembalikannya. Maka, keluarlah surat perintah pada 11 Maret 1966 yang diberikan pada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan negara. 3. Dinamika implementasi Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Baru. Masa Orde Baru berada di bawah kepemimpinan Soeharto dalam misi mengembalikan keadaan setelah pemberontakan PKI. Masa Orde Baru juga mempelopori pembangunan nasional, sehingga sering dikenal sebagai Orde Pembangunan. Pada masa awal kekuasaan Orde Baru, berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Di bidang politik dilaksanakanlah pemilu yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu Umum, Undang-Undang Nomor 16 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan pemilu pertama. 4. Dinamika implementasi Undang-Undang 1945 masa reformasi. Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto sampai tahun 1998 membuat pemerintahan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi seperti yang tercantum dalam Pancasila. Bahkan juga tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi atas dasar norma-norma dan pasal-pasal UUD 1945. Pemerintahan dicemari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Keadaan tersebut membuat rakyat Indonesia semakin menderita, terutama karena adanya krisis moneter yang melanda Indonesia, yang membuat perekonomian Indonesia hancur. Hal itu menyebabkan munculnya berbagai gerakan masyarakat yang dipelopori oleh generasi muda Indonesia, terutama mahasiswa sebagai gerakan moral yang menuntut adanya reformasi di segala bidang negara. Keberhasilan reformasi tersebut ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden dan diganti oleh Profesor B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Kemudian, bangsa Indonesia menyadari bahwa UUD 1945 yang berlaku pada zaman Orde Baru masih memiliki banyak kekurangan, sehingga perlu diadakan amandemen lagi. Berbagai macam produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dalam reformasi hukum antara lain Undang-Undang Politik tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 99 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antar pemerintahan pusat dan daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denis Ridho Nurhuda, NIM 201210098, ingin mempresentasikan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan, subbab perubahan UUD 45 hasil amandemen. Langsung saja. Undang-Undang Dasar 1945 dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar. Adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan amandemen. Amandemen pertama pada 19 Oktober 1999 mengamandemenkan 2 pasal. Amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000 mengamandemenkan 10 pasal. Amandemen ketiga pada 10 November 2001 sejumlah 10 pasal.
Amandemen keempat pada 10 Agustus 2002 sejumlah 10 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan aturan tambahan 2 pasal. Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Indonesia adalah sistem pemerintahan dari rakyat, dalam artian rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara sehingga rakyat harus ikut serta dalam pemerintahan untuk mewujudkan suatu cita-citanya. Demokrasi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui adanya kebebasan dan persamaan hak, juga mengakui perbedaan serta keanekaragaman. Mengingat semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Unsur-unsur sistem pemerintahan demokratis. 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. 2. Tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. 3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai warga negara. 4. Suatu sistem perwakilan. 5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif didelegasikan kepada Presiden pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan legislatif didelegasikan kepada Presiden, DPR, dan DPD pasal 5 ayat 1, pasal 19, dan pasal 22C Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan yudikatif didelegasikan kepada MA pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan inspektif didelegasikan kepada BPK dan DPR pasal A ayat 1. Kekuasaan konsultatif pada Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen tidak ada kekuasaan konsultatif. Sebelum Undang-Undang Dasar diamandemenkan, kekuasaan dipegang oleh DPA. Sebelum adanya amandemen 1945, dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara. Namun 7 kunci pokok tersebut mengalami suatu perubahan. Oleh karena itu, sebagai studi komparatif sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Indonesia berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolut. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka, mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. Pemerintah berdasarkan sistem konstitusi tidak bersifat absolut. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintah dibatasi oleh ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002, Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR karena Presiden langsung dipilih oleh rakyat. Menurut Undang-Undang 1945 pasal 6 ayat 1, Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih rakyat dan Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Menteri Negara. Pasal 17 ayat 1. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Meskipun tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan diktator. Artinya, kekuasaan tidak terbatas. Presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR, namun tidak dapat membubarkan DPR dan MPR. Indonesia negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan. Ciri negara hukum. 1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. 2.
Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan dan tidak memihak. 3. Jaminan kepastian hukum. Pemerintah daerah dan kekuasaan pemerintahan negara. Negara dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang mengatur otonomi pemerintah daerah. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan dibantu oleh seorang wakil presiden dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Pemilihan umum. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000 secara eksplisit mengatur tentang pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Wilayah negara dan hak asasi manusia. NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pasal 18A sampai 28J mengatur tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.